tidak boleh dimakan. Macam-macam ya. Ada yang seperti sudah jelas, seperti babi. Jelas sudah ya. Khomer. Arak itu tidak boleh. Sudah jelas itu, tidak usah dibahas. Atau yang bertaring di darat ya. Sudah jelas tidak boleh. Atau yang hidup di dua alam. Alam dunia dan alam barzakh. Nah, itu binatang yang tidak boleh dimakan. Nah, itu sudah jelas. Sifat dari hewannya itu sudah tidak boleh dimakan. Atau sifat dari bentuknya sudah tidak boleh diminum. Minuman keras, sudah aslinya dia tidak boleh diminum. Oh, tidak apa-apa kalau tidak bisa, kecuali darurat. Ya, kalau darurat, lain ceritanya. Tapi khamr tidak boleh diminum dari bentuk apapun. Baik yang diperas model lama seperti dari anggur, ya, walaupun ini anggur orang tua, ini birrul walidain. Tidak boleh alasan birrul walidain. Baik yang diperas dari anggur atau khamr yang produksi kimia seperti yang sekarang, ya, semua tidak boleh. Jadi tidak boleh orang minum khamr niat lillahi ta'ala. Saya niat lillahi ta'ala, tidak boleh. Tidak bisa orang maksiat itu niat untuk Gusti Allah, tidak bisa. Loh, saya itu tidak pakai jilbab lillahi ta'ala. Kok bisa tidak pakai jilbab lillahi ta'ala? Allah suruh nutup. Allah suruh nutup. Lah kalau ada ulama yang bilang boleh tidak pakai jilbab, ya dia nanti tanggung jawab sama Gusti Allah. Ya, walaupun siapa? Karena kalau kita lihat di surat Al-Ahzab, ketika Allah mengatakan jalabibihin, jilbab-jilbab mereka, apa makna jalabibihin itu? Imam Abdullah bin Abbas, sahabat yang diberi oleh Allah kemampuan mentakwil Al-Quran, bukan lagi tafsir. Ini lebih dukur lagi nih. Itu mengatakan yang dimaksud jalabibihin itu menutup kepala mereka sampai ke punggungnya panjang. Nah, itu yang dimaksudkan nutup jilbab khusus untuk perempuan. Nah, jadi ya monggo kalau yang berani berpendapat jilbab itu tidak wajib. Tapi kalau saya mohon maaf saja kalau dibandingkan siapapun ahli tafsir dengan sahabat Abdullah bin Abbas masih angin lima kayak apa, saya tidak akan mendahulukan orang di atasnya sahabat Abdullah bin Abbas. Karena yang pertama beliau dapat doa langsung dari Rasulullah, wa'allimhu ta'wil, ya Allah ajari dia takwil. Ini lebih dari semua ahli tafsir. Ya. Jadi kalau sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan jilbab itu harus ditutup, ya saya mengikuti ini. Karena saya sering ditanya, Bib, ada ulama di Indonesia yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak harus dipakai. Ya memang betul untuk laki-laki. Laki-laki jangan jilbaban. Kalau perempuan, saya pakai dari sahabat Abdullah bin Abbas di kitab Al-Baghawi, tafsir surat Al-Ahzab. Itu jelas sekali itu. Imam Abdullah bin Abbas dan Al-Qatadah menyebutkan jalabibihin itu adalah jilbab-jilbab mereka, nutup kepala sampai ke punggungnya. Ya mohon maaf, walaupun orang alimnya model apa, ahli Quran, apal Qurannya itu bisa membaca mundur, kalau ketemu sama sahabat Abdullah bin Abbas saya kok disi. Jangan ngomong sekarang orang kaya, ini punya segala macam, dihadapkan dengan Nabi Sulaiman. Minggiro sudah minggiro, bukan kelasmu ini. Ya, bukan kelasmu ini, punya kelas sendiri. Kamu kelas ya bersaing dengan yang di kelasmu saja. Kan begitu. Orang ganteng, ini enggak ganteng ini. Ini dagunya tuh belekan papat. Ketemu jangan sama Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Yusuf. Minggir sudah. Wis ojo kon bandingno mesti iki. Iki sampai orang ngetok tangan aja ndak kroso. Delok gantengnya. Begitu pula dengan Quran. Begitu tafsir Quran ketemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas semuanya akan kalah.
Karena ini sahabat yang sudah pengetahuannya itu sudah bukan yang kasbi saja, tapi ini sudah wahbi, pemberian dari Allah. Pemahamannya tentang Al-Quran itu langsung masuk ke otaknya, ditransfer sama Allah langsung, barokah doanya Kanjeng. Begitu ceritanya. Ya, jadi tidak bisa minum khamr karena Allah, pacaran karena Allah. Begitu pula makan haram karena Allah, tidak bisa. Penghormatan terus penghormatan sampai wegah. Ada juga beberapa tumbuhan yang tidak boleh dikonsumsi, seperti pohon beringin. Ada pohon-pohon yang beracun. Ya. Ada seperti ganja. Ya, itu kan kalau dikonsumsi atau dihisap. Nah, ini di sini tulisannya apa? Sebentar. Muzilul aql. Akalnya berubah. Sadarnya itu jadi tidak 100%. Gitu. Walaupun ada beberapa negara seperti di Amerika, beberapa negara bagian Amerika membolehkan ganja. Begitu ya. Karena kalau dari bahayanya lebih bahaya khamr. Makanya Rasulullah mengatakan al-khamru ummul khaba'ith, itu betul. Khamr, minuman keras itu paling bahaya. Memang benar. Walaupun nanti ada juga seperti putau, sabu-sabu dan lain-lain ya. Tahu itu bukan berarti kita mengkonsumsi. Tahu itu supaya kita nggak diakali kan loh. Iya. Ada seperti ganja, ada heroin, ada putau, ada sabu-sabu, ada ngelem. Ya, narkoba tapi versi light. Iya, ya Allah, mantar semoga diselamatkan anak. Jadi ngelem itu pakai lem, baunya itu disedot dan itu bisa teler. Nah, sehingga orang ini saking Allah itu takutnya, bukan takut, Allah itu khawatir manusia ini katut sama setan. Sampai Allah mengatakan wala tatabi'u khutuwati syaiton. Innahu lakum aduwwum. Jangan ikut sama jalannya setan. Jadi jalannya setan itu orang ndak kerasa kalau kena. Sing penting ada tren mabuk kena narkoba, saya ndak bisa beli, ada mabuk pakai lem. Nah, maka saya pakai lem. Sing penting saya ikut tren mabuk atau tren teler. Loh, itu yang saking menakutkannya itu. Karena langkah-langkahnya setan itu orang itu melihatnya seperti indah. Seperti keren nih, keren nih. Ya, seperti ini baik. Karena zayyana lahum syaiton a'malahum. Ditipu daya oleh setan, termasuk orang yang ahli ibadah. Dibikin dia meremehkan orang lain. Ada yang tidak bisa. Setan mengganggu orang tidak bisa untuk, jadi kan orang-orang ahli ibadah itu tidak diganggu dengan meninggalkan ibadah, tidak disuruh senang ibadah terus remehkan orang lain. Ada yang kena, ada yang tidak kena. Karena tawadhu, tidak kena dia. Dibuat apa sama setan? Dibuat merasa amalku ini jangan-jangan tidak diterima sama Allah. Nah, suudzon sama Allah, gak diterima ya. Gak diterima benar sama Allah akhirnya. Oh, caranya setan banyak. Ya, caranya setan banyak. Tapi kalau yang diganggu ini orangnya sudah bejat, setan itu cuman ngecek aja. Ya, oh iya sudah. Tidak terlalu diganggu, anaknya aja disuruh jauh. Oh, hati-hati kon, ketularan kon. Anaknya setan aja disuruh hati-hati. Kalau sudah ketemu manusia yang bejat, ya dikisahkan oleh beberapa ulama bahwa orang kalau sudah melakukan hubungan sejenis itu, setan itu kalau sudah mempengaruhi mereka mau, kalau sudah mau ngelakoni, setan itu menjauhkan diri. Jijik setannya. Setan aja jijik. Ya. Waliyadzubillah. Nah, sekarang kan seperti mau dilegalkan, dipaksa dilegalkan. Ya begitulah. Coba ya. Nah, seperti narkoba, apalagi narkotik. Ya. Narkoba, minuman keras atau makanan halal yang kalau dikonsumsi bisa haram. Seperti apa? Kelore tonggo dipetik. Iya, kelornya tonggo. Kelor kan halal. Ada kan kipernya Madrid dulu namanya Kelor. Kelor itu kalau diambil kan halal. Bayem, kelor atau
daun singkong ya, karena daun pisang itu agak repot masaknya. Daun singkong itu kan dibuat pecel kan enak itu. Agak pahit, ya toh? Tapi istimewa. Daun kates bisa buat apa biasanya? Pecel juga bisa. Tadi daun apa tuh? Sawi, oh ya. Daun sawi bisa, daun pepaya bisa, daun apa lagi? Daun apa? Luntas, luntas. Ya, kan daun banyak. Daunnya halal, tapi ngambil dari tetangga tanpa pamit. Nah itu jadinya haram. Bukan haram barangnya, tapi haram cara makannya. Ya, pokoknya semoga kita dijauhkan dari yang diharamkan oleh Allah, termasuk anak-anak kita dari narkotika, ya, narkoba. Itu semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ya. Amin ya Rabbal